Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a waj'al 'ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Insyaallah sore ini kita akan membaca sedikit dari kitab karya Imam Al-Ghazali yang berjudul Kitab Asrarus Shaum, rahasia-rahasia puasa. Sebetulnya kitab ini adalah bagian dari kitab yang besar, yakni Ihya Ulumuddin. Cuma ini disendirikan, ya, diterbitkan oleh penerbit Darul Fikr, kemudian ditahqiq dan ditaklik oleh Mahir Al-Munajjid. Dan sebetulnya tahqiqan kitab Ihya sendiri juga sudah banyak, ya, mulai dari As-Subki, kemudian Imam Al-Iraqi, hingga kemudian yang terkenal itu Imam Az-Zabidi. Tapi ya kita lihat banyak tahqiqan itu. Siapa Imam Al-Ghazali ini? Yang insya Allah sudah kita kenal. Beliau itu adalah orang yang faqih, ahli fikih sebetulnya, juga ahli usul karena ada kitab usul beliau. Kemudian dari sisi mantik beliau juga ahlinya, mutakalim, ya, filsafat, dan juga yang terakhir yang paling dikenal itu adalah beliau ini ulama sufi juga, ya, ahli tasawuf. Dan ini contoh di dalam bab fikih, beliau itu menulis kitab ini. Yang kitab jadi rujukan banyak kitab yang lain. Jadi kalau Imam Asy-Syafi'i itu dengan Al-Umnya, kemudian diringkas oleh Imam Al-Muzani, yang murid dari Imam Asy-Syafi'i. Ada kitab Mukhtasar Al-Muzani. Dari Mukhtasar Al-Muzani ini disyarah oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini, yang judul kitabnya Nihayatul Matlab. Kemudian dari kitab Imam Al-Juwaini ini, Imam Al-Ghazali meringkas jadi kitab fikih yang judulnya Al-Basit. Kemudian ringkasan beliau ini beliau ringkas lagi menjadi kitab fikih judulnya Al-Wasit. Al-Wasit inilah yang dipelajari sebanyak 400 kali oleh Imam An-Nawawi. Jadi luar biasanya ini. Imam Al-Ghazali nulis kitab ini. Ringkasan dari Al-Basit, ringkasan dari Nihayatul Matlab. Nah, enggak cukup begitu, beliau ringkas lagi menjadi kitab judulnya Al-Wajiz. Ya. Nah, dari Al-Wajiz ini diringkas lagi oleh Imam Ar-Rafi'i jadi Al-Muharrar, diringkas lagi oleh Imam An-Nawawi jadi Minhajut Thalibin. Dari sini nanti muncul kitab Fathul Wahhab, ya, oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Jadi itu masih ada andilnya Imam Al-Ghazali. Jadi bukan ulama sembarangan. Jadi kalau membahas sufi tapi ngerti benar hukum-hukum syariat itu jadi lebih mudah untuk diambil, dan insya Allah lebih aman daripada orang nggak ngerti hukum syariat kemudian membahas tasawuf. Hanya saja memang ada banyak tuduhan kepada Imam Al-Ghazali. Nah, ya, sebelum kita masuk ke kitab ini, mungkin kita clearkan sedikit. Misalnya beliau mengatakan di dalam salah satu kitabnya, kata beliau, wa bi ta'ati fi ilmil hadis muzjah. Barang daganganku atau pengetahuanku, ya, di dalam ilmu hadis itu sedikit. Ini maknanya sedikit atau rendah atau tidak laku. Nah, kemudian ada sebagian ustadz-ustadz sekarang ini yang kadang menuduh Imam Al-Ghazali ini nggak ngerti ilmu hadis. Kemudian lebih lanjut, ya,
menyepelekan kitab Ihya Ulumuddin. Ya, karena apa? Ya dinilai banyak hadis-hadis lemah maupun palsu. Bagaimana menundukkan perkataan Imam Al-Ghazali ini yang dia katakan, itu sendiri Imam Al-Ghazali mengatakan nggak ngerti ilmu hadis. Padahal perkataannya ini, pengetahuan beliau menyadari, mengakui pengetahuan dalam bidang hadis itu sedikit. Ini harus kita kita letakkan di dalam konteks beliau itu berbicara apa. Jadi beliau dalam penelitian ini ngomong seperti ini itu berhadapan dengan Imam Abu Bakar Ibnul Arabi yang sudah kita bahas. Beliau itu siapa? Yakni salah seorang pakar hadis. Beliau ngomong begitu di depan ahli hadis yang besar. Ini omongan yang wajar. Jadi bukan menunjukkan beliau nggak ngerti ilmu hadis, bukan begitu. Tapi ini bentuk ketawaduan beliau. Ketawaduan karena yang dihadapi ini dari sisi ilmu hadis itu lebih besar. Jadi kalau dibandingkan dengan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya, ya beliau ini memang dari sisi hadis tidak sebesar beliau ini. Jadi ngomong begini ini wajar. Yang nggak wajar itu kadang ustadz-ustadz yang nggak banyak ngerti juga ilmu hadis kemudian menuduh Al-Ghazali nggak ngerti ilmu hadis. Ya nggak pantas begitu. Yang kedua, Imam Al-Ghazali ini juga belajar serius tentang ilmu hadis dari ulama-ulama hadis, bukan dari membaca sendiri. Nah ini mungkin bedanya dengan kita sekarang. Kita mungkin lebih banyak baca sendiri. Ini beliau mendengar ya, belajar dari Abul Fat Al-Hakimi, Sunan Abi Dawud itu dengan metode sama, yakni mendengar, bukan pakai Zoom, bukan pakai lihat di YouTube, bukan. Beliau dengar, datang ke ulama ahli hadis ini. Belajar Sahih Bukhari kepada Abu Sahal Muhammad bin Abdullah Al-Hafsi. Ya, Sahih Muslim dan Bukhari juga kepada Al-Hafidh Abul Fityan Umar Ibnu Abil Hasan Ar-Ru'asi. Ini beliau ngaji begitu. Bahkan saat meninggal pun beliau itu masih juga belajar Bukhari dan Muslim. Itu yang dijadikan tuduhan. Oh itu kan belajarnya mau meninggal saja. Enggak begitu. Itu ya sudah sejak lama. Karena seperti Imam An-Nawawi tadi juga, belajar satu kitab itu bisa ratusan kali. Kitab Al-Wasit tadi. Itu muncul Imam An-Nawawi ngomong begitu karena di waktu debat dengan salah seorang ahli fikih meragukan Imam An-Nawawi dalam memahami beberapa nukilan dari kitab Al-Wasit. Beliau katakan gitu, aku sudah 400 kali itu menelaah Al-Wasit. Kita ini melihat seperti ini harusnya ya malu. Kita kadang satu kitab ini sudah kita telaah betul berapa kali. Kadang kita menelaahnya enggak semuanya. Masih mending kalau model kayak halakoh itu ya dibaca per paragraf, didiskusikan. Itu hendaknya diulang-ulang, insya Allah lebih mantep lah ilmu itu. Para ulama dulu begitu, mengkaji diulang. Kadang kita sekarang ini disuruh ngulang itu males. Aku sudah ajar, nggak mau lagi minta nambah. Ini yang bedanya kita dengan mereka. Terus ungkapan ini juga nggak bisa difahami kemudian beliau nggak ngerti ilmu hadis. Ya. Seperti juga perkataan Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau, uhibbus sholihina walastu minhum. Aku mencintai orang-orang soleh. Tetapi aku ini bukan termasuk bagian dari orang soleh itu. La'alli an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai mereka agar aku bisa mendapatkan syafaat dari mereka. Coba kalau kemudian difahami, berarti Imam Asy-Syafi'i ini bukan orang soleh. Itu bukan begitu memahaminya. Apalagi kata Imam Abdullah bin Mubarak. Beliau katakan sama.
Ya, uhibbus sholihin walastu minhum. Aku suka dengan orang soleh tapi aku bukan termasuk bagian dari mereka. Padahal Abdullah bin Mubarak, Imam Asy-Syafi'i ini orang-orang yang soleh, orang yang zuhud, orang yang wara', ya, hati-hati dalam perkara yang masih meragukan pun beliau hindari. Tapi berbicara begitu, aku bukan orang soleh. Kata Imam Abdullah bin Mubarak lanjutannya, wa abghadhu tolihin, dan aku membenci orang-orang yang tolih, orang-orang yang durhaka, wa ana syarrum minhum, sementara aku ini ya lebih buruk, ya bisa jadi kondisinya lebih buruk dari mereka. Ini ucapan nggak bisa difahami, berarti beliau-beliau ini adalah orang-orang durhaka, bukan begitu. Tapi ini ungkapan ketawaduan. Jadi jangan kemudian ditelan begitu saja. Memang ada ya ulama-ulama dulu yang mengkritik juga Imam Al-Ghazali seperti Imam As-Subki. Tapi yang kata beliau ini ya ada 900-an hadis di dalam Ihya ini yang tanpa sanad. Ini yang kemudian disalahfahami oleh sebagian, berarti 900 hadis itu palsu. Enggak begitu. Tanpa sanad itu menurut penelitian Imam As-Subki. Mungkin beliau belum dapat. Nah, belakangan Imam Al-Hafiz Al-Iraqi itu meneliti Sahih Bukhari Ihya Ulumuddin, itu tinggal 300 saja yang beliau nggak temukan sanadnya itu. Jadi sekitar 6% aja dari kitab Ihya yang beliau tidak temukan sanadnya. Yang 94%-an itu ada beliau dapatin, ya ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Belakangan lagi Imam Az-Zabidi juga mentakhrij hadis-hadis Ihya itu di dalam kitab Ithaf itu. Jadi ya kita sadarlah bahari dulu itu untuk meneliti itu kan harus masih manual ya. Sekarang yang sudah zaman canggih begini ya, menelitinya bisa mudah di dalam mencari perawi itu pun kadang juga masih banyak orang yang males mencari meneliti ini hadis ini dari mana. Imam Az-Zabidi itu 11 tahun loh meneliti Ihya itu. Jadi serius ulama dulu itu. Ulama sekarang banyak juga sih yang serius ya.